warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara dengan saya Tri Fatmawati SPD, instansi SD Negeri 7 Karimun Jawa. Saya Suyanto dari SMP Negeri 1 Jepara. Saya Priyono dari SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Gimana kabar Putri? Baik, sehat, alhamdulillah Pak Pri. Nggih, Pak Pri, sesuai kesepakatan kita hari ini Pak Pri akan melakukan coaching ya Pak ya. Iya Bu, betul. Oke. Sebelum kita mulai Pak proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer Pak atau pengamat yang nantinya akan mengamati ketika Pak Pri melakukan coaching dengan si coach ya Pak ya. Iya. Oke. Namun sebelumnya Pak Pri, ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang dalam proses observasi nanti. Saya ini menyampaikan rubrik penilaiannya dulu. Baik. Oke. Untuk rubrik penilaiannya ini nanti akan saya jadikan acuan Pak. Saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak. Iya Bu. Yaitu ada kemitraan, Oke. kemudian proses kreatif, Baik. dan juga memaksimalkan potensi Pak Pri. Iya. Jadi ada 3 prinsip. Betul. Kemudian tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi coach, yaitu present atau kehadiran penuh Pak Pri. Kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak Pri. Ketika nanti Pak Pri itu melakukan proses coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Baik. Yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat ada tanggung jawab Pak Pri. Baik. Baik Bu. Nah, itulah beberapa hal yang akan saya ajukan untuk rubrik penilaiannya Pak, ketika saya menjadi pengamat nanti. Bisa dipahami ya Pak? Paham, paham Bu, paham. Selanjutnya, sebelum saya mulai proses untuk mengamati Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Ya, Pak. silahkan Yang Ibu. pertama itu ada kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik. Begini Bu, terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot yang menurut saya nanti bisa diobservasi Bu. Oke. Jadi nanti ada 2 ya Pak ya yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot nggih. Iya, betul Bu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Pak Pri. Kompetensi coaching yang mana dari 2 kompetensi tersebut itu bagian mana yang secara spesifik nanti akan Bapak kembangkan? Baik, untuk yang ingin saya kembangkan nanti saya lebih menjurus terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, jadi yang spesifik yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Pri? Iya Bu. Oke. Kemudian yang ketiga Pak Pri, indikator keberhasilannya Pak, ini ketika bagaimana Pak? Oke, baik, ketika nanti si kuncinya menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan nanti yang ada. Oke,
Oke, jadi satu lagi Pak, Iya. nah yang pengen Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini Pak, dari observasi kita ini nantinya yang Bapak harapkan itu apa? Untuk harapan saya nanti berharap kucinya nanti Oke. menggali kekuatan dan potensi dari kuci untuk bisa menemukan solusi permasalahan yang tadi ada. Oke. Jadi demikian Pak Pri pertanyaan yang saya ajukan sebelum Pak Pri melakukan proses coaching ya Pak. Iya, Bu. Kemudian silahkan melakukan coaching dengan si coachingnya ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yanto. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Pri, kabarnya alhamdulillah baik. Oke Pak, gimana nih? Ada apa? Kok tumben ngajak ketemuan? Ada hal yang ingin saya sampaikan Pak Pri, Iya. karena menurut saya itu kok sangat penting sekali gitu. Oh gitu Pak. Jadi apa nih yang Pak Yanto mau dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin semangat dalam saya mengajar itu tumbuh kembali begitu. Baik. Jadi tujuan perbincangan kita hari ini adalah bagaimana cara Pak Yanto mendapatkan semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu ya Pak? Betul sekali. Oke. Kita mulai mendengar cerita dari Pak Yanto terlebih dahulu. Semangat Pak Yanto ini mulai menurun. Sudah berapa lama? Sejak dari kapan, Pak? Kurang lebih 1-2 bulan ini, Pak. Jadi saya kalau di sekolah mau masuk kelas atau mau melaksanakan pembelajaran dengan menyiapkan piranti peralatannya, itu kok sekarang itu rasanya berat gitu. Padahal keinginan dari dalam untuk tetap mengajar itu kuat banget gitu. Cuma kalau mau melangkah itu yang berat. Oke Pak. Nah, selama 1 bulan ini Pak ke belakang, apakah atau adakah rutinitas yang berbeda dari sebelumnya yang Pak Yanto lakukan? Ada Pak. Rutinitasnya itu berubah. Ya. Itu waktu tidur saya itu berubah. Baik. Yang semula sekitar dari jam 10, sekarang itu menjadi jam 12 bahkan sampai jam 1 baru istirahat. Oh gitu. Oke. Nah itu tadi kan terkait dengan pola tidur yang berubah Pak. Iya. Mungkin apakah ada aktivitas lain Pak? Ada sebenarnya Pak, aktivitas tambahan saya sekitar 1-2 bulan ini itu kelihatannya dan saya rasakan itu beban mengajar saya, beban kerja saya baik sebagai guru maupun fungsi saya sebagai guru dan untuk mengembangkan diri saya itu jadi bertambah beban kerjanya. Baik. Dan beban kerja itu loh kemudian yang membuat jam tidur saya jadi bergeser gitu Pak. Oke. Kapan itu Pak? Ya terjadinya sekitar 1-2 bulan ini Pak. Ada yang lain Pak? Ada Pak. Yang lain dari selain pola tidur saya yang apa namanya? Oh, saya kok malah bingung saya. Kayaknya ada rutinitas yang berbeda. Tadi kan beban kerja. Nah, saya kan ada yang lain. Dengan jawabnya kan kayaknya 2 itu saja. Oh ya. Ulang ya Pak. Ya. Mungkin ada yang lain Pak. Sepertinya tidak Pak. Mungkin kayaknya hanya 2 itu, yaitu pola tidur saya yang berubah, kemudian beban kerja saya nambah. Kayaknya berhubungan. Oke. Gini Pak. Pernahkah Pak Yanto mengalami masa di mana dalam mengajar masih penuh dengan semangat sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana Pak? Jelas Pak. Itu pernah. Kapan itu Pak? Oh, kalau kapannya mungkin 3 bulanan sebelumnya itu, itu saya ingat pasti bahwa saat-saat itu saya melaksanakan tugas
beban-beban kerja saya itu bisa saya laksanakan secara tepat waktu, sehingga pola tidur saya itu tidak terganggu, sehingga saya tuh masih tetap semangat gitu Pak. Ya. Dari situ Pak, bagaimana caranya Pak Yanto dapat mewujudkan hal tersebut? Saya yang pertama itu kan gini Pak, saya tuh punya kegiatan bukan Ya. hanya sebagai guru kan ya. Iya betul. Saya kan juga punya komunitas, saya juga berperan dalam lingkungan saya, Ya. saya juga punya hobi, saya juga perlu olahraga kan gitu ya. Iya. Nah kegiatan-kegiatan itu sebenarnya kan tidak kegiatan utama saya sebagai guru gitu. Nah itu pada saat melaksanakan kegiatan itu saya kalahkan, sehingga waktunya saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas saya sebagai seorang pengajar, seorang guru gitu Pak. Jadi waktu untuk kegiatan sosialnya tadi Pak dipakai untuk menyelesaikan kegiatan sekolah atau tugas sekolah gitu ya Pak? Iya betul. Nah, mungkin ada lagi upaya untuk menyelesaikan tugas sekolahnya Pak? Upaya lain ya memang kembali men-schedule Pak, kembali men-schedule ulang kegiatan-kegiatan saya itu mana nanti yang saya prioritaskan untuk saya selesaikan terlebih dahulu gitu. Baik. Nah sekarang Pak, apakah dua hal yang telah Pak Yanto lakukan tersebut bisa diterapkan untuk saat ini? Saya rasa bisa Pak, karena banyak kegiatan yang bukan menjadi tugas pokok saya tuh yang masih saya kerjakan. Nah, kapan itu Pak Yanto akan memulainya? Nah, ini sangat penting Pak, karena peran saya dalam pembelajaran itu sangat diperlukan oleh murid-murid secepatnya Pak. Mungkin seminggu dari sekarang akan segera saya lakukan untuk mengaplikasikan dua hal tadi. Kemudian Pak, apa yang Pak Yanto prioritaskan dari dua hal tersebut? Yang pertama saya akan tentu saja membuat schedule-nya. Baik, schedule. Kemudian memetakan mana yang diutamakan untuk dikerjakan dahulu, sehingga pada minggu ini bisa terselesaikan, pola tidur saya bisa kembali, dan mungkin akan men-schedule tugas yang masih punya jangka waktu panjang untuk diselesaikan. Tadi dalam waktu berapa lama dua kegiatan Pak Yanto tersebut membuahkan hasil? Karena ini juga timbul dari motivasi saya sendiri Pak, mungkin akan semakin cepat semakin baik. Jadi target saya 2 minggu udah bisa. 2 minggu Pak, oke. Ya. Oke, jadi tidak sabar nih Pak, nanti saya menunggu cerita keberhasilan Pak Yanto 2 minggu lagi. Oke, siap Pak. Pak, siapa saja yang membantu atau bisa membantu atau menjamin keterlaksanaan dua kegiatan Pak Yanto tadi? Saya rasa karena ini urusannya itu pribadi saya sih Pak ya. Mungkin orang terdekat saya yang bisa membantu. Mungkin istri saya yang akan membantu untuk itu. Menarik sekali rancangan kegiatan dari Pak Yanto. Apa yang menjadi kriteria keberhasilan dari pelaksanaan dua rencana tadi yang ingin Pak Yanto laksanakan? Yang pertama, secara fisik saya akan merasakan kebugaran. Baik. Yang kedua, saya sudah bisa mempersiapkan sarana untuk pembelajaran. Saya masuk kelas sesuai jadwal. 3 kriteria itu yang akan bisa tampak keberhasilan dari program saya tadi. Oke, keren sekali. Selamat Pak Yanto. Semoga berhasil melaksanakan rancangan dan kembali pada performa terbaik untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Saya tidak sabar lagi bertemu dengan Pak Yanto untuk mendengar cerita keberhasilannya. Waktu kita sangat terbatas Pak, sayang sekali. Terima kasih, kita akhiri. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang Pak Tri. Terima kasih. Baik Pak Pri, saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coachingnya Pak Pri tadi. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Pri terkait proses coachingnya Pak Pri tadi. Apa yang sudah Bapak lakukan dan proses indikator tercapaiannya Pak Pri? Baik, terkait apa yang sudah saya lakukan, insya Allah sudah berjalan dengan lancar dan sudah melaksanakan dengan
proses alur tirta yang ada, terkait dengan apa itu namanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga sudah saya sampaikan kepada saat proses coaching tadi, Bu. Jadi tadi menurut pengamatan saya, Pak Pri, jenengan sudah melakukan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, Pak Pri. Kemudian proses coaching itu sendiri juga sudah melalui alur tirta, yang mana di situ sudah ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, Pak Pri. Berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi apa sih, Pak Pri, yang ingin Pak Pri kembangkan? Baik, terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan kepada coach-coach yang lain, tentunya mungkin masih sama, Bu. Terkait dengan kompetensi, yaitu memberikan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena mungkin menurut saya coach-coach yang lain itu dengan permasalahan yang lebih kompleks atau lebih berbeda. Nah, di sini nanti sebagai pembanding dengan permasalahan yang sudah saya temukan sebelumnya, setidaknya saya dapat mendengarkan permasalahan atau keluhan yang dihadapi oleh coach-coachnya yang lain gitu. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Pak Pri tadi memang sudah sesuai dengan kompetensi coach, yaitu Pak Pri tadi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu, Pak Pri. Betul, Ibu. Baiklah, proses untuk supervisi kita di sore hari ini sudah selesai, Pak Pri. Dan terima kasih. Selamat sore, Pak Pri. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Demikianlah pelaksanaan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menjadi inspirasi kita bersama. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.